Di antara keutamaan memuliakan orang tua, menghormati orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu punya potensi pahala yang lebih besar dibandingkan jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah disebutkan dalam sebuah hadis, dirwatus sanamil Islam, puncak amal dalam Islam. Tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua di sini terkadang bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ada seorang anak muda yang datang kepada Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tadi, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, ia menjawab, iya masih. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, jihad kamu itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian para ulama mengatakan bahwa jihad seperti ini, yaitu ketika jihad dalam hukumnya fardu kifayah. Karena ketika jihad fardu ain, ibu-ibu, seorang anak ya itu tidak diwajibkan izin orang tua lagi. Orang yang punya hutang tidak perlu izin pada orang yang dihutangi ketika jihad itu fardu ain. Tapi ketika jihad fardu kifayah, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada keduanya, pahalanya mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua, ternyata kedua orang tua itu adalah pintu surga. Kedua orang tua itu pintu surga, Bapak Ibu. Dan ini ternyata ada hadisnya, ada riwayatnya. Bukan perkataan ustadz atau ustadzah, bukan. Tetapi ada sebuah riwayat, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau, maka silahkan sia-siakan atau kamu jaga pintu tersebut. Makanya bukan pilihan ya Bapak Ibu, tapi ini adalah sifatnya apa? Celaan bagi mereka orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Makanya perkataan Nabi, silahkan kalau kamu mau sia-siakan saja atau kamu jaga. Ini bukan pilihan. Artinya kita memilih antara berbuat baik kepada mereka atau menyia-nyiakan. Tidak, ini adalah celaan bagi mereka orang-orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Makanya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Makanya kehidupan mereka di tengah-tengah kita itu luar biasa. Kesempatan di mana seseorang bisa masuk surga itu sangat terbuka lebar. Kalau orang tua sudah meninggal, berarti pintunya tertutup ya. Walaupun kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, di sana masih ada kesempatan Ibu untuk seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah sepeninggalan mereka. Sehingga orang-orang yang kemudian dulunya ketika masih hidup tidak maksimal, kemudian orang tuanya lebih dulu meninggal, Allah memberikan kesempatan untuk mereka berbuat baik setelah orang tuanya meninggal. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara sedekah. Banyak bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua kita. Kalau Allah berikan kesempatan, kita bisa berhaji dan berumrah untuk keduanya. Dan yang paling mudah adalah bagaimana seseorang itu banyak berdoa dan beristighfar untuk keduanya. Dan satu hal yang penting ini, Bu. Satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Hal yang paling baik setelah sepeninggalan orang tua adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita itu soleh. Ini penting. Karena kalau kita lihat beberapa riwayat tentang amalan-amalan yang bisa mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bazzar, ada 7 perkara yang pahalanya mengalir ibu-ibu, tapi ini tidak saya sebutkan semuanya. Dari 7 perkara ini, yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan, aw taraka waladan yastaghfiru lahu, yaitu seseorang itu pahalanya akan mengalir ketika ia punya anak, ia meninggalkan anak yang senantiasa istighfar kepadanya. Perhatikan di sini, yaitu seorang anak. Kalau kita melihat lafal hadis ini, berarti secara umum
anak seperti apapun. Tapi kalau Bapak Ibu melihat riwayat yang lain, sebagaimana hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ketika manusia itu akan terputus seluruh amalnya, kecuali 3. Ingat ibu-ibu, kecuali 3. Salah satunya apa? Waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak seperti apa? Anak yang saleh. Berarti kesimpulannya, doa dan istighfar anak yang sampai kepada kedua orang tuanya itu bukan anak yang kaleng-kaleng. Hanya anak-anak yang saleh yang kemudian doa dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu tanya apa yang harus aku lakukan ketika orang tuaku meninggal, berusaha menyolehkan diri kita, jadikan diri kita sebagai anak-anak soleh dan solehah, supaya doa dan istighfar kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, mungkin kita akan dapatkan banyak motivasinya. Ada yang beralasan kita berbuat baik kepada kedua orang tua karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka itu yang merawat kita, apalagi ibu yang mengandung kita, yang melahirkan, yang menyusui, luar biasa. Seorang ayah yang berjuang mati-matian, ya, membiayai kita dan lain sebagainya. Ini motivasi yang bagus dan motivasi-motivasi yang lain. Tetapi ternyata Bapak Ibu, bagi seorang muslim di mana ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, motivasi terbesar dalam hidupnya adalah karena menjalankan perintah Allah. Ini satu motivasi terbesar. Sehingga seorang muslim nanti tidak melihat apakah orang tuanya dulu itu dia maksimal merawat anaknya atau tidak. Karena tidak semua orang tua kemudian berbuat adil kepada anak-anaknya. Ada orang tua yang zalim yang kemudian pilih kasih terhadap anak-anaknya. Tapi bagi kita yang tahu Islam, Ibu, bahwasanya yang memerintahkan ini adalah Allah, bukan tetangga kita, bukan teman kita, tapi yang merintahkan adalah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah tersebut, berarti yang ngasih balas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya orang tua kita, maka sesungguhnya berbuat baik kita kepada kedua orang tua, yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala.